pendidikan di sebuah perguruan tinggi negeri di kota Malang. Dan aku masih berada di Kabupaten Blitar yang memiliki luas wilayah sekitar 1.500 km persegi dan berjarak sekitar 3 jam perjalanan darat dari kota kelahiranku, Kabupaten Gresik. Desa Baus Butut di Kecamatan Gandusari menjadi tempat tujuanku untuk mengeksplor bahan pangan yang bisa didapat di pertengahan tahun seperti ini. Aku memang berencana menemui Lek Fatkur yang di rumahnya masih ada pohon kepel yang sudah berbuah. Wakeh ya. Oh, ayo. Ambil yang di atas ya, bapaknya saya bawa-bawa ya. Ya, sini Pak. Di sekitar pekarangan rumah. Mungkin karena rasa buahnya manis, jadi banyak sekali semut yang menempel di pohon kepel ini. Tapi demi buah kepel, ya digigit semut gak apa-apa lah, gak masalah. Kata Lek Fatkur, yang diambil adalah buah yang sudah tua, besar, dan berwarna kecoklatan. Iya Lek, aku memang belum pernah coba buah kepel, apalagi langsung dari pohonnya. Ayo Mas, cobain Mas. Ini? Ya. Boleh dibuka? Boleh. Baunya kayak susu. Masa? Iya. Ya, tak buka sih ya? Ya. Iya, baunya kayak susu ya? Cobain, rasanya gimana? Kayak mangga rasanya. Iya. Enak Pak? Oh iya, buah kepel juga biasa disebut buah burahol ini punya banyak nama lain loh, seperti kecindul, simpul, dan turala. Dan dalam bahasa Inggris, tanaman langka ini dikenal dengan nama kepel apel. Semua sudah diambil Lek, sekarang kita bisa menikmatinya. Enak Pak? Habis ini saya pulang boleh? Oh, jangan pulang dulu. Kenapa? Daunnya bisa dimasak itu. Godong kok dimasak piye toh Pak? Ya, biar tahu kamu tahu, cobain. Godongnya ini? Iya, Dimasak? yang muda, yang muda. Yang mana toh Pak yang muda? Ambil yang muda yang mana? Ini Pak? Iya. Yang ini? Bukan, ini yang tua, itu loh. Oh, ada lagi toh. Ya wis, berarti tak ambil daun-daun mudanya ya, Lek. Wah, piye iki, Lek? Daunnya tinggi-tinggi. Nah, kalau begini enak toh. Hehehe. Maaf ya, Lek, bukannya ndak sopan, tapi biar cepet ya gini caranya. Segini cukup ya, Lek. Kalau begitu, beres sudah tugas kita mengumpulkan buah dan daun kepeliku. Wah, setelah mata dan perasaan kita dimanjakan dengan suasana keramahan pedesaan, sekarang saatnya kita memanjakan perut dengan olahan yang akan kita buat dengan Mbak Ayu, salah satu warga di desa ini. Mbak, iki Mbak, wis tak gawane wakeh ngene iki arep digawe apa niki? Iki digawe masakan. Apa masakane? Masakan buah kepel bumbu Bali. Kepel bumbu Bali. Iya. Lah piye rasane? Manis-manis asem, pedes. Oh, mateng. Sing dienggo sing ndi to? Sing mateng napa ora? Sing mateng bisa, sing masih muda juga bisa. Karena hanya daging buahnya saja yang akan kita gunakan, maka kulit harus dikupas terlebih dahulu. Cara mengupas kulit buah kepel tidak boleh terlalu tebal agar daging buah tidak terbuang banyak dan di samping kulitnya tipis yang menempel pada daging buah. Memasak kali ini,
Kami juga ditemani oleh Pak Fatkur dan Pak Marlin, pemuda Karang Taruna di Desa Baos Buton. Kalau aku perhatikan, sekilas bentuk buah kepel mirip sekali dengan buah sawo. Beberapa perbedaan dari kedua buah tersebut adalah daging buah kepel menyatu dengan biji, warna kulit lebih tua, dan ukuran biji kepel lebih besar daripada sawo. Untuk memasak buah kepel bumbu Bali, Mbak Ayu sudah menyiapkan beberapa bahan bumbu seperti bawang putih, bawang merah, cabai, dan kemiri. Pertama, tumbuk kemiri hingga merata. Kemiri selalu menjadi bahan dasar utama mengolah masakan. Namun, beberapa kandungan seperti protein, vitamin B1, dan lemak juga terdapat dalam buah kemiri. Terkesan pekerjaan ini mudah dilakukan. Namun, bagi aku, butuh perjuangan ketika harus ngulek bahan-bahan bumbu yang mengeluarkan rasa perih di mata ini sampai halus. Pak Marlen sudah menyiapkan api untuk kami memasak. Gampang-gampang susah untuk membuat api di dalam anglo seperti ini. Nyuwun tulung niku, Pak. Wajane. Dipun, Mas. Nah, yang pertama bumbune sik. Minyake dhisik iki lho. Lho, lha piye kok iso? Ya bumbune sik to. Lho, ndi yang minyak sik, Mas? Iki minyak sik ya kosong. Bumbu sik gosong. Weh, malah podo ribut iki piye. Ya wis, ayo dilanjut ya. Setelah minyak panas, bumbu yang tadi aku tumbuk siap untuk dimasukkan ke dalam wajan. Aduk-aduk bumbu hingga merata. Setelah itu, masukkan potongan daun kepel. Tunggu hingga beberapa saat agar daun tidak terlalu keras saat dimakan. Daun kepel juga memiliki beberapa manfaat. Di samping mampu menangkap radikal bebas, daun kepel juga dipercaya mampu mengobati asam urat dan menurunkan kolesterol. Jadi, jangan ragu lagi. Mulai sekarang, manfaatkan hasil yang alam berikan. Sekarang, masukkan buah kepel yang telah dikupas tadi. Sambil diaduk-aduk ya, agar bumbunya meresap. Setelah semua masuk, biarkan sebentar sampai semua matang dengan sempurna. Kalau biasanya bulatan dalam bumbu Bali adalah telur, kali ini kita akan menyantap bulatan yang diganti dengan buah kepel. Pasti rasanya nggak kalah ini. Inilah buah kepel bumbu Bali asal Blitar yang siap untuk disantap. Selamat mencoba. Dengan disambut keramahan beberapa warga yang seakan menanti kehadiranku, kenyamanan suasana pedesaan sungguh membuatku untuk terus berlama-lama berada di sini. Apalagi kali ini aku juga berkesempatan untuk mengolah makanan dengan Mbak Ayu, salah satu warga di desa ini yang suka sekali memasak kudapan tradisional. Nah, Mbak, kamu maneh lho ya. Bosen aku sampean ketemu sampean iki. Tadi masa apa maneh iki? iki gawe putu. Kue putu. Iso ta kok sampean gawe kue putu lho? Oh, iso no. Hah? Iso? Iso. Mbak gawe apa iki, Mbak? Gawe putu. Tak parute kambel ya, Mbak? Iya. Ya sampean parut, Mas. Pertama, siapkan campuran isian buah kepel dengan potongan gula Jawa sebagai pemanis, agar rasa sepet pada buah tidak terlalu terasa nantinya. Selagi Mbak Ayu mempersiapkan isian gula, aku diminta untuk mengupas dan mengeluarkan isi buah kepel
yang nantinya akan dicampur jadi satu dalam adonan sebagai isian kue putu. Tapi harus diperhatikan, pilih buah yang jangan terlalu matang. Di samping mudah untuk dipisahkan daging buahnya, tekstur buahnya tidak terlalu lembek untuk isian. Wis Mas, mari kita jawab nih. Ya wis kita kira iki disore nek Oh. jatuh. Sok apa disok? Bisa dituang nih Sing ndi? iki. Oh, ambek tepung pi lho. Heeh, Langsung disok. langsung. Aduk adonan yang sudah dicampur isi buah kepel hingga merata, agar rasa dari buah kepel terasa saat dinikmati nanti. Setelah adonan merata, bagi adonan menjadi dua untuk memvariasi warna putu agar lebih menarik untuk disantap. Satu adonan kita beri pewarna makanan hijau, dan yang satu kita biarkan tetap pada warna aslinya. Adonan yang sudah siap kita masukkan dalam cetakan yang terbuat dari bambu. Mas aku tak berani gini sih ya. Oh, Kan kita ya. oh, iya sama Iya. gawa ceritane Iya, ya. iya. Seiring dengan perkembangan zaman, cetakan yang aslinya dari bambu bagi beberapa pedagang kue putu sudah ada yang menggunakan cetakan dari pipa. Mangkane awake dhewe pakai cara tradisional ae yo rek, luwih sehat lan iso nglestarikno tradisi budaya khas negeri tercinta. Kue tradisional khas Indonesia ini juga sudah merambah hingga ke Malaysia dan Singapura. Walau bentuknya berbeda, rasanya menyerupai rasa aslinya. Rasa khas gula Jawa yang menjadi isian kue putu pada umumnya membuat rasa penasaran aku ketika dicampur dengan isian buah kepel ini. Pasti enak iki rek. Saat mengisi ke dalam cetakan bambu, perhatikan jangan terlalu padat loh. Harus pas agar hasil cetakan terbentuk dengan sempurna. Agar matang merata, kukusan harus ditutup dan kita tunggu beberapa saat. Ngene iki dadine pirang lho. Iya. Suwe apa ora? Dilukat mati lho. Bentar Eh, lagi, Pak. nyapa? Bekas. Gong sik. Oh, adae. Oh, ngono ya. Ini, Mbak. Mari engko diplutut-plutut ngono wi lho to. Oh, disogok iki ngene. Setelah matang dengan sempurna, kue putu dikeluarkan dengan cara didorong perlahan agar tidak merusak bentuknya. Putu buah kepel siap dihidangkan. Oh, tadi. Oh. Gurih adonan dan manis buah kepel beserta lelehan gula yang melumer di mulut membuat bibir dan lidah bersilat untuk menaklukkan kelegitan rasa putu buah kepel ini. Seperti buah hutan pada umumnya, jenis buah tropis seperti kepel ini biasanya juga dinikmati segar alias matang di pohon. Tapi katanya nih, buah kepel juga enak loh kalau dimasak atau dicampur dengan bahan lain dan dibikin olahan makanan. Mas Bayu, Hei, wangono aku po. nyapa? Kuwi ngupas kepel. Aku ben nang mari. iya. Sik Pak, kula ten mriki Pak nggih. Iki. Arep dienggo apa to iki? Jereke arepe gawe lumpur. Oh, alah, lumpur. Terus nyapa ya aku? Kuwi sampean kupas. Oh, ngupas-ngupas iki Heeh, buahe. Heeh. Oh. Oke mbak, buah kepelnya aku kupas dulu. Ukuran buah kepel yang tidak terlalu besar ini
tetap harus dikupas sebelum dimasak. Soalnya kulit luarnya ini kan lumayan keras dan gak enak nih misalnya dimakan. Mirip kupas mangga. Jadi mudah toh, gak terlalu sulit. Apalagi yang dipakai itu buah yang udah masak. Menurut cerita bagi masyarakat Jawa, buah kepel dipercaya memiliki manfaat untuk kecantikan, terutama untuk membantu menghilangkan bau badan. Ibu-ibu, mbak-mbak, iso iki dicoba nek ngono. Hehehe. Selain itu, kandungan zat dalam buah kepel juga dapat memperlancar buang air kecil dan mencegah inflamasi ginjal. Wih, hebat kan yo? Sudah sibuk-sibuk dari tadi, tapi aku belum cerita yo. Kalau buah kepel ini akan kami buat kue lumpur. Itu loh, panganan ringan yang bertekstur lembut dengan bahan utama tepung, santan, dan telur. Dan biasanya ada hiasan kismis di atas permukaan kue. Kita gunakan kelapa yang sudah tua, agar rasanya lebih gurih dan jumlah santan yang didapat juga semakin banyak. Selain santan, kita juga butuh bahan-bahan lain seperti margarin, biar makin gurih. Agar lebih mudah tercampur dengan bahan yang lain, margarinnya dipanaskan sampai cair. Wes, Mau mana iki? ndak. Ndok, Heeh. siji, kok Kabeh, kabeh? 5. Kabeh wes yo. Iya. Oh iya. Heeh. Ini dia bagian paling penting, yaitu mengadon. Dan aku diberikan kepercayaan untuk membuatnya. Ini pertama kali loh, aku mencoba memasak dan membuat kue lumpur. Biasanya yang aku tahu cuma makan. Hehehe. Jadi, kalau agak kaku-kaku sedikit, nggak apa-apa wes, ojo dimarahi. Pertama, kita masukkan sekitar 5 butir telur ayam ke dalam baskom adonan. Baru ditambahkan sekitar 500 gram gula dan sedikit garam untuk memunculkan rasa gurih. Susah juga ternyata mengocok adonan kue seperti ini. Kue sakmono tok. Kalau adonan sudah berubah warna dan mengembang begini, kita bisa masukkan tepung terigu. Biar penampilan kue lebih bagus dan lain dari biasanya, Mbak Weti juga akan menambahkan daun pandan segar. Daun yang beraroma khas dan biasa dijadikan pengharum masakan ini akan diambil sarinya dan dijadikan pewarna tambahan. Lihat adonannya, jadi hijau cantik kan? Selain warna hijau, kita juga bisa loh menambahkan pewarna kue lain sesuai selera kita. Kalau semua bahan udah siap, saatnya memasak. Untuk membuat kue lumpur, ternyata kita memerlukan loyang cetakan khusus yang berbentuk bulat ini. Satu loyang terdiri atas beberapa lubang cetakan kecil. Jadi, sekali masak, kita bisa menuangkan adonan ke banyak cetakan sekaligus. Cetakannya diisi adonan, tetapi jangan terlalu penuh, apalagi sampai tumpah. Kan sayang adonannya. Dengan api sedang, butuh sekitar 8 menit saja untuk memasak adonan kue lumpur buah kepel ini. Yang aku pelajari, kita harus menjaga kestabilan api. Jangan terlalu besar agar gak gosong. Dan juga jangan terlalu kecil biar gak lama masaknya. Selamat makan, Rek. Aku wis gak sabar gaya nyoba. Mata sudah disuguhi kue lumpur buatan sendiri. Rasanya